إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azallahu wa yakum jami'an. Yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada halaqah yang keempat dari silsilah kajian fikih praktis kita ini. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dibimbing untuk bisa terus meniti jalan kebenaran. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya untuk bersuci pada saat kita hendak salat, maka dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan kepada kita media untuk bersuci. Dan medianya adalah air. Ini bagian daripada nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya. Di saat Allah perintahkan kepada kita sebelum beribadah untuk bersuci, maka Allah turunkan medianya. Dan ini tentunya bagian daripada kemudahan yang ada dalam syariat kita. Kenapa? Karena Allah menurunkan air hujan, kemudian kita jumpai banyak sekali ya air di sekitar kita, entah itu bentuknya air hujan itu sendiri atau air yang tersimpan di dalam bumi yang menjadi mata air, atau yang nanti tertampung di sungai, atau yang nanti akhirnya mengalir kepada lautan. Banyak ya air yang ada di sekitar kita ya. Jadi Allah SWT telah menyediakan kepada kita air dengan jumlah yang sangat banyak sekali dan mudah untuk kita dapatkan. Ini bagian daripada kemudahan ada dalam agama kita. Dan sekaligus ini juga sebagai bentuk nikmat yang ada pada air hujan tersebut. Yang mana air hujan tersebut menjadi sumber utama yang akan menjadikan ya kita itu bisa mengarungi kehidupan ini. Dan ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, bahwa bentuk nikmat yang ada pada air hujan sebagai sumber utama keberadaan air di muka bumi yang nantinya akan memberi ketetapan hukum terhadap semua jenis air yang ada di sekitar kita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah menurunkan air hujan bagi kalian dari langit untuk mensucikan kalian, ya, untuk kalian bersuci dengannya. Ya, Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah menurunkan hujan sebagai bentuk kenikmatan, sekaligus sebagai media untuk bersuci. Yang hakikatnya ini pun termasuk bagian daripada kandungan kenikmatan yang ada pada air tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah SWT menjelaskan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Quran surat Al-Furqan ayat 48. Karena itu ya, pada pembahasan hukum air, para ulama kita menjelaskan bahwa hukum asal air adalah suci dan mensucikan. Hukum asal air adalah suci dan mensucikan. Kenapa? Karena Allah SWT menegaskan bahwa air yang turun dari langit adalah ma'an tahuran, adalah air suci yang mensucikan. Dan inilah jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci, baik untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Dan sering diistilahkan oleh para ulama, air jenis ini adalah al-ma'ut tahur, at-tahiru fi nafsihi wal mutahhiru li ghairihi. Air suci yang mensucikan. Ya, dia air suci yang suci secara zatnya, kemudian bisa mensucikan yang lainnya. Lalu bagaimana kriterianya? Para ulama menjelaskan ya bahwa air ini adalah air yang masih tetap dalam penciptaannya.
air yang masih tetap dalam penciptaannya. Maknanya air yang sesuai dengan sifat di mana dia diciptakan. Di mana diciptakan. Air hujan, ketika air hujan turun tersebut, maka akan membasahi bumi. Nanti kita perhatikan ada yang meresap ke bumi, kemudian ada yang mengalir ya di sungai, ya kemudian nanti ada yang sampai ke lautan, ya. Ini adalah semuanya air yang tetap dalam penciptaan asalnya. Hal tersebut akhirnya melahirkan sebuah kesimpulan bahwa semua air, baik yang turun dari langit, atau air hujan, atau lelehan salju, atau air yang mengalir di bumi, semisal air laut, atau sungai, atau yang ada di bumi seperti sumur, atau mata air, maka hukumnya adalah suci dan mensucikan. Ya, semua jenis air yang tadi kita sebutkan, kalau diperhatikan masih dalam bentuk penciptaan asal, sehingga boleh digunakan untuk bersuci. Apapun dan bagaimanapun bentuk dan juga kondisinya. Misal, mungkin airnya berwarna keruh, atau rasanya sudah berubah menjadi asin, misal air laut, maka itu semuanya adalah air suci yang bisa digunakan untuk bersuci, baik mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. Nabi SAW pernah ditanya tentang hukum berwudu dengan menggunakan air laut. Ya, maka beliau menjelaskan laut itu suci airnya dan air laut itu suci dan mensucikan airnya dan bangkainya halal. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Ini kriteria air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ya, kriteria air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian keluar dari kaidah di atas bahwa semua jenis air adalah suci dan mensucikan adalah manakala dijumpai pada air tersebut adanya benda najis. Ya, ketika kita jumpai di air tersebut ada benda najis yang kemudian merubah rasa atau bau atau warnanya, maka pada saat itu hukumnya menjadi air najis. Ya, semisal di bak penampungan air kita, ya, kemasukan bangkai, kemudian merubah warna air atau baunya, maka air tersebut kita hukumi sebagai air najis. Air tersebut kita hukumi sebagai air najis yang tentunya kalau sudah dikatakan air najis nggak boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk mengangkat hadas, misal wudu, ya, atau untuk mandi janabah, atau untuk membersihkan najis, misal membersihkan kotoran tinja atau yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan karena air najis. Berarti kesimpulan dari halaqah kali ini adalah kita ingin menjelaskan jenis air yang boleh untuk digunakan untuk bersuci, ya, kapan dan bagaimana kriterianya, kemudian kapan berubah menjadi air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci, yaitu ketika ada air yang terkontaminasi dengan benda najis yang merubah rasa, bau atau warnanya, salah satu dari 3 sifat tadi, ya, maka pada saat itulah air tersebut berubah dari hukum asalnya. Ya, inilah secara ringkas dan sederhana cara membedakan antara air suci dengan air najis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Demikian halaqah yang keempat yang bisa kita sajikan, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan kita. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.